Selamat pagi, perkenalkan nama saya Liantri Simanjuntak, NPM 2140086. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang berjudul Model Pembelajaran PKN di Kelas Rendah. Adapun teman kelompok saya, Lisna Ramadhani Tambunan sebagai pembaca pertama, Lydia Waroka Putri Togatorov sebagai pembaca kedua, Maharani Ramadona Rambe sebagai pembaca ketiga, Liantri Simanjuntak sebagai pembaca keempat, Lucy Anita Sihotang sebagai pembaca kelima, dan Mayada Siregar sebagai pembaca keenam. Demikian video perkenalan kami. Selamat menyaksikan. A. Pengertian model-model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menjabarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus ataupun bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sebuah model pembelajaran biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit. Tetapi, model pembelajaran dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikannya lebih mudah dipahami dalam tindakan. Saat proses pembelajaran berlangsung, model pembelajaran berperan penting dalam mengisi kegiatan pembelajaran. Guru harus mengkaitkan model-model pembelajaran pada materi yang akan diajarkan kepada siswa. Menjadi guru yang ideal dan inovatif adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa dihindari di masa depan. Karena penanggung jawab utama masa depan kader-kader muda tersebut berada di pundak guru. Gurulah yang langsung berinteraksi mereka dalam membentuk kepribadian, memberikan pemahaman, menerbangkan imajinasi dan cita-cita, membangkitkan semangat dan menggerakkan kekuatan mereka. Dari gurulah siswa membayangkan masa depan dan mencenangkan sebuah impian hidup. Ketika guru yang hadir energik, menarik, berwawasan luas, humoris, dan mampu menguasai kelas, maka kedatangan guru tersebut sangat dinanti, sebab yang keluar darinya adalah mutiara-mutiara emas yang sulit untuk diulangi untuk yang kedua kalinya. Sebaliknya, ketika guru yang masuk tidak dapat mengemas mata pelajaran menjadi menu yang menarik dan selalu membuat siswanya terbebani, maka kehadirannya dibenci oleh para siswa yang diekspresikan dengan banyak hal yang tidak baik, misalnya tidak memperhatikan keterangan guru, tidur, mengantuk, berbicara dengan temannya, dan membuat gaduh bahkan keluar kelas. Cara paling efektif yang dapat dilakukan guru untuk tetap fokus pada penguasaan materi ialah dengan menggabungkan target pembelajaran ke dalam pembelajaran kita sehari-hari. Misalnya, pada pembelajaran PKN dapat dihubungkan dengan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran terbentuk memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan. Untuk itu, model pembelajaran sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman siswa. B. Macam-macam model pembelajaran. 1. Model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstration adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. 2. Model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran direct instruction adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. 3. Model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation adalah kelompok kecil untuk menekankan atau mendorong siswa. 4. Model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran yang berbasis keingetahuan, tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban atas keingetahuan peserta didik saja, melainkan lebih dari itu juga mendorong aktivitas belajar peserta didik, melakukan atau kajian analisis lebih lanjut. Model pembelajaran ini melibatkan siswa pada saat proses pembelajaran langsung dengan menggunakan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning. 1. Stimulation. Guru memiliki
pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. 2. Problem statement. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. 3. Data collection. Siswa mencari informasi yang relevan. 4. Data processing. Data-data yang dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. 5. Verification. Hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. 5. Model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menurut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang dan siswa bekerja sama. Selain itu, terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang dari siswa bekerja sama. Selain itu, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw. 1. Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. 2. Tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. 3. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan dalam kelompok ahli. 4. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkomunikasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. C. Tujuan model-model pembelajaran. Tujuan model pembelajaran Discovery. A. Kemampuan berpikir agar lebih tanggap, cermat, dan melatih daya nalar atau kritis, analisis, dan logis. B. Membina mengembangkan sikap ingin tahu. C. Mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. D. Mengembangkan sikap keterampilan kepercayaan murid dalam memutuskan sesuatu secara cepat dan objektif. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, tujuan model pembelajaran adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi terhadap siswa sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri sendiri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran, yaitu demonstration. Kelebihan model pembelajaran demonstration ialah demonstrasi dapat mendorong memotivasi belajar peserta didik. 2. Demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 3. Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. 4. Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. 4. Demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. 5. Demonstrasi sering kali mudah teringat pada bahasa dalam buku pegangan tulisan dan penjelasan pendidik. 6. Melalui demonstrasi, peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Kekurangan model pembelajaran demonstration adalah 1. Peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. 2. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 3. Sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi. 4. Demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi. 5. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, berarti menggunakan model ini lebih mahal jika dibandingkan dengan ceramah. 5. Demonstrasi
memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. B. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran direct instruction. Kelebihan model pembelajaran direct instruction adalah guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 2. Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. 3. Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual sangat terstruktur. 4. Merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan konsep keterampilan-keterampilan yang eksklusif pada siswa yang berprestasi rendah. Kekurangan pembelajaran direct instruction. Yang pertama, model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan hal-hal tersebut, guru masih terus mengajarkannya kepada siswa. 2. Model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dan hal kemampuan pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar atau keterikatan siswa. 3. Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesesuaian strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Sekian dari kekurangan dan kelebihan model pembelajaran demonstration dan direct instruction. Kelebihan model group investigation adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang sulit untuk diterapkan, namun peneliti mampu meningkatkan hasil belajar secara maksimal. Kekurangannya, sayang sekali masih ada 2 siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran menggunakan group investigation. 2. Beberapa kelebihan metode inquiry menurut Hanafiah adalah sebagai berikut. 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. 2. Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan menghadap dalam pikirannya. 3. Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat dan giat lagi. Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Kekurangan metode inquiry. 1. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. 2. Keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. 2. Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Dan ada kritik bahwa proses dalam metode inquiry ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.